Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihana Darsakila, kelompok 4, kelas 4C Pendidikan Matematika. Sebelumnya, klik tombol like, comment, dan subscribe karena akan banyak manfaatnya. Yuk simak videonya. Nah, video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai energi mekanik. Nah, apa sih energi mekanik itu? Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, besarnya energi ini selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Atau disebut juga energi mekanik ini hukum kekekalan. Secara matematis, energi mekanik ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sama seperti pengertiannya ya, yaitu hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi mekanik ini kan energi potensial ditambah energi kinetik, EP sendiri itu rumusnya yaitu M kali G kali H. Kemudian di sini energi kinetiknya yaitu rumusnya setengah MP kuadrat seperti video sebelumnya. Jadi MGH ditambah setengah MP kuadrat. Kemudian pada semua posisi energi mekanik memiliki besar yang sama, sehingga rumusnya bisa diturunkan menjadi sebagai berikut. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, ataupun sebaliknya, energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 1. Next, Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal. Di sini, sebuah kelapa mempunyai massa 600 gram yang jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika G sama dengan 10 per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada buah kelapa tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis diketahuinya apa. Yang pertama, masanya di sini 600 gram, maka kita tulis 600 gram. Karena massa satuan internasionalnya kilogram, kita rubah menjadi dari gram ke kilogram, yaitu 600 dibagi 1000 sama dengan 0,6 kg. Kemudian G-nya di sini diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis, kemudian H-nya yaitu pada ketinggian 10 meter. Kita tulis 10 meter. Karena buah kelapa sudah jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka EK dikatakan nilainya 0. EK sama dengan 0. Maka energi mekaniknya sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Sama dengan EP sendiri rumusnya M kali G kali H. Kemudian energi kinetiknya karena diketahui 0, kita tulis ditambah 0. Sama dengan masanya diketahui 0,6 dan percepatan gravitasinya kali 10 dikali H-nya itu 10. Kemudian ditambah 0, maka 0,6 kali 10 kali 10 ditambah 0 hasilnya 60 Joule. Jadi, energi mekanik pada buah kelapa yang jatuh tersebut adalah 60 Joule. Jadi, apakah hubungan antara usaha dan energi itu? Mengapa sebuah benda melakukan suatu usaha? Karena gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah dari kedudukan semula. Yang misalnya dari titik awal berpindah ke titik yang lainnya, titik yang sekarang. Maka hal tersebut dikatakan benda melakukan usaha. Kemudian sebuah benda dapat melakukan usaha pada benda lain jika memiliki energi. Semakin banyak energi yang dimiliki sebuah benda, maka akan semakin besar pula usaha yang dapat dilakukannya. Kemudian, usaha dan energi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jika pada suatu benda terjadi perubahan energi, maka benda itu mendapatkan usaha dari yang bekerja padanya. Nah, kemudian gimana sih hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan energi potensial? Oke, selanjutnya masih mengenai hubungan antara usaha dan energi. Nah, kali ini kita akan mencoba merumuskan mengenai persamaan hubungan antara usaha dan energi. Di sini ada contoh, misalkan ada sebuah benda yang bergerak di titik awal, yaitu V0, kemudian dia bergerak ke titik akhir, yaitu di T. Nah, benda ini kan mengalami perpindahan, disebut S.
Kemudian kita coba rumuskan dengan energi, bahwa kita tahu usaha atau W sama dengan F kali S, yaitu F-nya gaya yang bekerja pada benda, kemudian S adalah perpindahan benda, di mana F itu adalah gaya dikali massa dikali percepatan. Kita turunkan S-nya. Lalu sebelum untuk merumuskan hubungan antara usaha dan energi, ada beberapa cara. Kakak tunjukkan satu cara. Nah, dalam persamaan GLBB ini, benda ini tuh mengalami GLBB. Nah, apakah kalian masih ingat persamaan GLBB? Yaitu Q/T kuadrat sama dengan Q0 kuadrat plus minus 2AS. Di sini akan bernilai positif apabila benda mengalami percepatan, kemudian akan bernilai negatif apabila benda mengalami perlambatan. Kemudian di sini kita akan mencari nilai S. Dengan Q0 kuadrat kita pindah ruaskan ke kiri sehingga menjadi min. Kemudian 2A ini kita jadikan sebagai pembagi sehingga S sama dengan 1/2 kurung buka Q/T kuadrat dikurangi Q0 kuadrat. Maka kita masukkan S ini ke persamaan usaha, yaitu M kali A kali S. S di sini 1/2 kurung buka Q/T kuadrat dikurangi Q0 kuadrat. Kemudian di sini kita bisa coret A-nya menjadi 1/2 M Q/T kuadrat dikurangi Q0 kuadrat. Lalu kita kalikan ya, menjadi 1/2 M T kuadrat dikurangi 1/2 M Q0 kuadrat. Maka rumus usaha yaitu delta energi kinetik. Delta di sini adalah perubahan energi kinetik. Maka tidak lain adalah selisih dari energi kinetik yang dimiliki oleh benda. Maka usaha selain V sama dengan F dikali E bisa juga dicari dengan menentukan selisih dari energi kinetik benda pada cara seperti ini. Kemudian ada contoh kedua, yaitu hubungan antara usaha dan energi. Di sini ada sebuah benda bergerak dari titik awal ke titik akhir, yaitu ke bawah ya. Titik awal ini yaitu posisinya atau ketinggiannya itu H1. Dan titik akhirnya yaitu di sini. Nah, benda ini bergerak ya, awalnya dari ketinggian H1 menjadi ada di titik akhir atau posisi ketinggian H2. Maka benda dari titik awal ke titik akhir mengalami perpindahan. Perpindahan ini bisa kita hitung, yaitu ketinggian awal yaitu H1 dikurangi ketinggian akhir yaitu H2. Nah, kemudian kita mulai lagi dari usaha W sama dengan F kali S. Nah, di sini pada konteks ini gaya yang bekerja pada benda bukan lagi M kali A, tapi M kali G. Karena G gaya beratnya bekerja menuju pusat bumi, sehingga bukan A melainkan G. Maka F di sini kita ganti menjadi bukan F yang diganti, yaitu A. Di sini kita ganti menjadi G. Lalu dikali H1 dikurangi H2. Kemudian kita kalikan MG di sini dengan hanya MG H1 dikurangi MG dikali H2 dikali min H2 menjadi min MGH2. Atau W pada kasus ini bisa kita cari maka menghasilkan W sama dengan delta EP, yaitu perubahan energi potensial. Yaitu energi potensial di sini yaitu rumusnya MGH.
yaitu MGH awal dikurangi MGH akhir. Jadi, W pada kasus ini bisa kita cari menggunakan selisih energi potensial pada benda. Jadi ini adalah hubungan antara usaha dan energi. Dan ternyata pada kasus ini, usaha dan energi bisa dicari dengan energi potensial benda. Nah, inilah hubungan antara usaha dan energi. Kemudian, kita akan mempelajari Mengenai daya. Dimulai dari definisi dan rumus daya. Daya sendiri adalah kecepatan untuk melakukan suatu usaha. Istilah lain, daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon atau usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada P W per T ataupun P V kuadrat per R, P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R. P sendiri adalah daya, satuannya adalah watt atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, kemudian W adalah usaha, satuannya joule, T adalah waktu, satuannya sekon, V adalah tegangan atau benda potensial, satuannya adalah volt. Kemudian I di sini adalah arus, satuannya ampere. Kemudian R di sini adalah hambatan, yang satuannya ohm. Kita masuk ke contoh soal di sini. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Lalu berapakah daya anak tersebut? Kita tuliskan penyelesaiannya. Yang pertama, seperti biasa kita tuliskan diketahui, yaitu W atau usaha, yaitu di sini diketahui usaha sebesar 750 joule, maka kita tulis 750. Kemudian T di sini yaitu 5 menit. Diketahui untuk memindahkan balok itu selama 5 menit. Nah, karena satuannya waktu itu adalah sekon, maka kita rubah dari menit ke detik atau sekon, yaitu setiap menit ada 60 detik, maka 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Nah, lalu kita hitung menggunakan rumus daya atau P sama dengan W per T, yaitu usaha per waktu, sama dengan usahanya yaitu sebesar 750 joule. Kemudian 300 adalah waktu per 300, maka 750 dibagi 300 hasilnya adalah 2,5, maka dayanya adalah 2,5 watt. Jadi, daya dari anak tersebut adalah 2,5 watt.